Good afternoon, everyone. First of all, let's say thanks to God so that we can gather again. Introduce, my name is Eduardo Makubun, who will be the moderator in the discussion of the material. My group member are Grace Omirwalu, Sriani Sasa Sapturi, Flordina Fordatkosu, Maria Marian, Nila Batfior, Nico Batlayeri, dan Maria Yanandresi. To explain in this material, we will describe it using Indonesian. The first presenter is welcome. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang akan dibawakan kami adalah mengenai undang-undang yang berkaitan dengan profesi. Kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengerahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi siswa. Jika undang-undang diubah, maka akan berpengaruh terhadap kinerja guru. Seorang guru harus memiliki tujuan dan metode dalam merancang sebuah pembelajaran yang memberikan kemudahan bagi siswa agar mudah mengerti dan bisa dipahami. Sehingga pada akhirnya seorang siswa itu bisa mampu untuk terjun ke dalam masyarakat luas. Karena seorang guru yang baik atau berprofesional dan berintelektual akan menghasilkan siswa yang berintelektual dan cerdas. Terima kasih. Untuk penyaji kedua, disilakan waktu dan tempat. Oke, baik, moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu kurikulum. Di mana kita semua tahu bahwa kurikulum adalah sebuah rencana atau program pendidikan yang di dalamnya terdapat rancangan pembelajaran yang akan atau harus diikuti oleh semua peserta didik, dan juga bisa dijadikan sebuah pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimis. Kurikulum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kompetensi atau pengetahuan dari siswa. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang disajikan oleh guru. Tujuan dari kurikulum itu sendiri adalah untuk memeratakan pendidikan di dalam suatu negara tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kurikulum antara lain perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Dari segi pengembangan, yang satu perguruan tinggi, dari segi pengembangannya, ilmu pengetahuan teknologi dikembangkan di perguruan tinggi. Perkembangan teknologi selain mengejar isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, masyarakat. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga dalam bidang hidup bermasyarakat, bekerja, dan berusaha. 3. Sistem nilai. Dalam hidup bermasyarakat terdapat banyak nilai seperti nilai moral, agama, politis, sosial, budaya yang semuanya terintegrasi dalam kurikulum. Sekian. Untuk penyaji ketiga, silakan. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi diantaranya di mana tingkat pendidikan guru ini memberikan efek pada kinerjanya. Antara sekolah besar pada sekolah menengah. Di sini tingkat yang berikut supervisi guru yang sudah pasti
motivasi pengalaman yang lebih berkisar dengan dengan guru yang pernah kehidupan berikut yang berikut sarana dan prasarana. sarana dan prasarana Dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar yang baik. yang baik. Yang berikut lagi kondisi fisik guru. Di sini guru yang memiliki kondisi mental yang buruk dapat memberikan efek yang kurang baik dalam kinerjanya. Yang berikut yaitu pelatihan. Seorang guru yang sudah mengikuti pelatihan contohnya yang biasa kita lihat yaitu KKG. Seorang guru yang sudah mengikuti pelatihan akan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih. Yang berikut lagi atau yang terakhir yaitu pemberian intensif. Seorang guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tentu saja ia memerlukan imbalan. Tentu saja ia memerlukan imbalan dari hasil kerjanya. Di sini kewajiban guru adalah untuk mengajar dan ia pula memiliki hak dan haknya itu mendapatkan imbalan atau balasan dari hasil kerjanya. Terima kasih. Untuk penyajian berikut, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Biasa atau akurat. Holter. Ada 6 yaitu 1. Motivasi, 2. Gaya manajemen dan kepemimpinan, 3. Komunikasi, 4. Karakteristik dan struktur organisasi, 5. Tingkat formalitas organisasi, 6. Nilai yang dianutnya individu. Dari penyaji keempat sudah selesai. Oke, kita lanjut ke penyaji yang berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teman sejawat. Teman sejawat teman sejawat bisa juga dibagikan dalam dua hal. Yang pertama adalah teman dekat dan juga yang kedua adalah kita lihat dari yang teman sebaya yaitu melalui interaksi dengan teman sebaya remaja belajar bagaimana mereka menyelesaikan tentang selain tindakan. Kemudian dari yang alternatif anak yang diapain teman sebaya akan memunculkan perasaan kesepian atau juga permusuhan. Yang kedua, dari budaya dari teman sebaya bisa jadi merupakan suatu bentuk kesehatan yang merusak nilai dan kontrol orang tua. Di sini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam teman sejawat. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, sugesti.
ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima umur, dan yang terakhir jenis kelamin. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk penyaji berikutnya, saya berikan kesempatan dan waktu. Oke, baik. Yang berikut adalah siswa kuantitas dan kualitas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa yaitu yang pertama inteligensi siswa, yang kedua sikap siswa, yang ketiga bakat siswa, yang keempat minat siswa, dan yang kelima motivasi siswa. Yang pertama, inteligensi siswa. Inteligensi siswa pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau penyesuaian diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, sikap siswa. Gejala internal yang berdimensi efektif berupa cenderung untuk merelaksi atau merespon dengan cara yang relatif, tetap terhadap objek, orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga, bakat siswa. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang keempat, minat siswa. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang terakhir, motivasi siswa. Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisasi manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dari upaya di atas dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas perolehan pelajaran siswa akan tercapai dengan maksimal dengan adanya kemampuan intelijensi siswa siap memecahkan masalah. Sikap yang positif dalam berinteraksi, bakat yang memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran, dan motivasi yang baik selama mengikuti pembelajaran. Faktor tersebut memberikan pengaruh positif dan ikut memberi kontribusi terhadap kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Sekian. Ya, terima kasih atas penyajiannya. Terima kasih atas penyajian materi yang sangat baik dari teman-teman sebelumnya. Dan untuk pemateri selanjutnya, kami beri kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap profesi terkait dengan leadership manajemen. Di sini yang dimaksud dalam leadership manajemen itu adalah kepala sekolah. Ya teman-teman, jadi kepala sekolah itu dia sebagai pemimpin lembaga pendidikan sekolah, dia juga merupakan personal sekolah, memiliki fungsi tertentu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi untuk dalam melaksanakan itu ada dua faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tugas dari kepala sekolah tersebut. Faktor yang pertama itu faktor internal dan faktor yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal itu mengikuti dia punya dari kepala sekolah tersebut punya kemampuan berpikir. Jadi dari kemampuan berpikir yang kritis tergolong cukup tinggi. Nah, hal ini mempengaruhi pada kemampuannya untuk memajukan suatu sekolah yang tinggi. Kalau dia memiliki pengetahuan yang bagus, kemampuan berpikir yang bagus, maka dia dapat membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Di arah yang lebih baik dan
berpengaruh baik pada sekolah tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal yang kedua itu sikapnya itu tergolong baik. Menjadi suatu pemimpin itu harus memiliki sikap yang baik, karena kalau menjadi pemimpin yang memiliki sikap yang tidak baik, maka karena orang-orang yang takut pemimpin itu mereka berkaca dari kamu punya diri. Jadi kalau kamu menjadi seorang pemimpin harus memiliki sikap yang baik supaya mereka dapat punya yang baik daripada pemimpin tersebut atau diri kita sendiri. Yang ketiga itu faktor eksternal yang ketiga itu motivasi berprestasi tergolong cukup tinggi. Kalau tentu saja kalau menjadi seorang kepala sekolah, Tentu saja kalau menjadi seorang kepala sekolah, dia itu harus memiliki prestasi yang tinggi. Itu juga berpengaruh dalam masa kepemimpinannya itu dalam suatu sekolah. Yang kemudian kedisiplinan cukup tinggi. So, pasti teman-teman kalau menjadi seorang pemimpin itu memiliki disiplin yang tinggi supaya jadi contoh yang baik untuk orang lain. Yang kedua, faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini atau dari luar ya teman-teman. Jadi faktor eksternal ini yang pertama itu kesejahteraan ekonomi cukup tinggi. Kalau masalah ekonomi itu berbicara tentang masalah ekonomi sangat berpengaruh dalam diri seseorang. Karena kalau ekonominya lemah, maka untuk semungkin dalam suatu tugas itu dia tidak menunjang apa yang menjadi tugasnya. Jadi kalau dia ekonomi lemah, maka semuanya itu masih di bawah rata-rata, dalam artian bahwa memang mereka menerima gaji. Namun kalau ekonominya lemah, masih kurang, berarti belum bisa menunjang keberlangsungan dari sekolah tersebut. Kemudian yang berikut kegiatan pelatih itu tergolong rendah. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin dalam sekolah itu, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melatih, dalam hal ini untuk membawa guru-guru ke arah yang lebih baik supaya bisa menerapkan yang terbaik kepada para siswa, berarti dia bukan bisa dikatakan faktor ini sangat berpengaruh dalam bagi kehidupannya, sehingga membuat dia untuk berani untuk bisa melatih agar para pegawai juga bisa termotivasi dari apa yang dimilikinya, dari sifat karakter terlatihnya itu. Demikian. Oke, terima kasih penyajian materi yang sangat baik dari Flordina Futkosu. Untuk kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan materi yang telah disusun, kami dapat menyimpulkan bahwa dari topik mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profesi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah seorang guru dikatakan profesional. Ia harus profesional juga dalam bentuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan serta melatih dan mengevaluasi peserta didik untuk menjadi yang lebih baik. So thanks very much for watching this discussion. In this moment, I would like to say a thanks for everyone in this discussion room. Good afternoon, everyone. See you.